Salam, selamat pagi saudara yang terkasih. Sampai jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Kali ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan tentang berpegang teguh pada pengharapan, seperti yang ada tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 6. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kami mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk belajar berpegang teguh pada pengharapan. Biarlah pengharapan kami miliki dan Tuhan akan mengenapi dan memberkati kami sesuai dengan rencana Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-11, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-19. Demikian sabda Tuhan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, seringkali dalam hidup kita berhadapan dengan situasi yang sulit, situasi yang berat, bisa jadi karena masalah sakit penyakit, bisa jadi karena masalah hubungan kita dengan orang lain yang sedang bermasalah, bisa jadi kita punya beban berat, masalah perekonomian, kita punya tanggungan berat, masalah kebutuhan-kebutuhan yang saat ini belum bisa tercukupi. Dan karena itu seringkali, seperti juga kebanyakan orang, kita sampai mengalami stres, tekanan hidup yang berat, dan bahkan ada di antara kita sampai mengalami depresi. Kita seakan-akan melihat hanya gelap. Semua jalan sepertinya tertutup. Dan bahkan ada yang kemudian bertanya, Tuhan, kenapa Engkau biarkan hamba-Mu ini berada dalam situasi yang begitu sulit? Apakah Tuhan menghukum saya? Apakah Tuhan sedang menempatkan saya dalam situasi yang berat ini karena dosa-dosa dan pelanggaran saya? Banyak pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian seringkali juga dilakukan refleksi-refleksi. Tetapi ketika kita kehilangan pengharapan, yang ada adalah keputusasaan, keraguan, kekhawatiran, dan seakan-akan kita ini tidak melihat secercah harapan yang akan membawa kita kepada solusi dari permasalahan hidup kita. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana Abraham dengan sabar dia menanti janji Tuhan. Walaupun usianya sudah begitu tua dan seakan-akan tidak mungkin, tetapi dia tetap memegang janji Tuhan bahwa melaluinya dia akan memiliki anak, cucu, bahkan keturunan yang seperti pasir di laut, memenuhi bumi dan akan berkuasa atas bumi dan seisinya ini. Tetap pengharapan itu diteguh, diyakini, dan pada waktunya janji Tuhan itu nyata. Dan Tuhan kemudian memberikan keturunan kepada Abraham.
dan bahkan anak cucunya benar-benar memenuhi seisi bumi ini dan berkuasa atas bumi ini. Secara manusia dia tentu sudah merasa Tuhan tidak akan memenuhinya, tetapi itu semua dikalahkan dengan imannya. Pengharapan itu tidak berdiri sendiri. Pengharapan adalah bagian dari iman, dari janji yang Tuhan berikan. Dan ketika orang itu tetap berpegang pada pengharapan, dia tidak mudah diombang-ambingkan, apalagi di bawah arus kehidupan yang menghanyutkan kita dan keluar dari rencana Tuhan. Karena itu kitab Ibrani menggunakan perumpamaan pengharapan itu seperti sebuah sauh. Bahasa lain dari sauh adalah jangkar, di mana perahu yang sedang berlabuh kemudian melepas sauh, jangkar ditancapkan kepada batu karang yang kuat, sehingga sebesar apapun badai yang menerpanya, perahu atau kapal itu tidak hanyut dan tidak meninggalkan tambatannya. Dan tambatan kita, pengharapan kita adalah pada iman kita kepada janji Tuhan. Tuhan Yesus itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia tidak pernah lupa akan janji setianya. Saudaraku yang terkasih, tetap berpeganglah teguh pada pengharapanmu dan yakinlah bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihinya. Kalaupun saat ini kita masih pada posisi yang sulit, pada posisi yang berat, seakan-akan secara manusia kita ini tidak mendapatkan solusi. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam pengharapan kita akan kasih setia Tuhan, maka yakinlah bahwa pada waktunya segala sesuatu akan menjadi indah. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menuntun kita kepada jalan keluar, kepada berkat-berkat-Nya yang berlimpah. Tetaplah mengikut Tuhan. Bagi saudaraku yang menjadi pelayan Tuhan, tetaplah melayani Tuhan. Dan kita semua biarlah tetap setia mengikut Tuhan, dan kita akan diberkati, dan kita akan menerima janji-janji Tuhan yang indah dan ajaib. Tuhan memberkati. Tetap semangat saudara-saudaraku. Mari kita masuki hari ini dan hari-hari berikut di dalam hidup kita. Demikianlah sapaan rohani Immanuel. Sampai jumpa pada renungan-renungan selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah seperti Abraham yang tetap taat dan setia pada masa tuanya untuk melihat penggenapan janji Tuhan. Kami pun biarlah tetap akan setia dan taat, menunggu janji Tuhan, menunggu berkat Tuhan, menunggu jalan keluar dari Tuhan bagi setiap permasalahan hidup kami, keluarga kami, dan semua yang ada di dalam permasalahan-permasalahan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami memohon Allah Roh Kudus biarlah menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur dan kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan untuk hari ini dan untuk sehari-hari selanjutnya di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.